Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Bak. Hari ini kita kedatangan Honda CR-V Turbo. Jadi hampir semua pengguna CR-V Turbo itu mengeluhkan satu hal yang sangat sepele tapi itu ganggu kenyamanan di jalan. Yaitu apa? Kalau mobil sudah jalan di atas 120 km per jam, suara ban depan itu tembus banget ke dalam kabin. Padahal masih pakai ban standar, mobil juga standar, nggak dirubah apapun. Kalian yang pengguna CR-V Turbo pasti ngerasakan kalau lagi di jalan tol, lari di atas 120 km per jam, suara ban depan itu bener-bener masuk ke dalam kabin. Di sini kita mau ngasih solusinya. Gimana caranya menghilangkan suara road noise di CR-V Turbo. Ini dia kondisi kolong ban CR-V Turbo setelah kita lepas bannya, setelah kita lepas decknya. Kalian bisa lihat bener-bener langsung ke plat besi. Ini plat besi langsung ke dalam. Wajar aja kalau suaranya di kecepatan 120 km lebih tembus ke dalam kabin karena memang nggak ada lagi redamannya. Maka dari itu ini kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih, nggak ada fat, nggak ada pasir, nggak ada kotoran-kotoran sedikit pun. Kita keringkan, kita heat gun, kita panasin dulu, baru kita kasih peredam. Habis itu kita kasihnya juga 2 lapis ya. Di bagian sini 2 lapis, nanti di bagian decknya juga kita kasih peredam. Habis itu kita kasih foam sedikit. Jadi dalam pemasangan peredam itu tidak sekedar dilepas, ditempel, dilepas, ditempel, asal nempel. Bukan begitu. Kita dalam pemasangan peredam itu juga harus berpikir bagian mana mobil yang mengeluarkan vibrasi paling banyak dan bagian mana mobil yang mengeluarkan minim vibrasi. Saya sering sekali dapat kerjaan di sini mobil yang sudah ada peredamnya tapi kurang maksimal. Terserah itu kerjaan dari mana, monggo, saya nggak mau tahu. Tapi setelah saya pelajari, kenapa banyak orang yang mengeluhkan sudah dikasih peredam tetap ada aja tembus suara dalam kabin. Ternyata begini, banyak bagian yang mengeluarkan vibrasi dulu dikasihnya cuman asal-asalan peredam. Tapi ada juga di bagian mobil yang minim vibrasi itu dipertebal. Lah, kalau di sini kita pelajari dulu. Contoh kata ini deck sudah kita buka. Bagian di sebelah sini itu bener-bener vibrasinya tinggi sekali. Tapi di bagian sini itu vibrasinya minim. Untuk apa di sini dipertebal? Karena ini kan bagiannya ke arah depan. Tapi yang bagian sini itu vibrasinya langsung ke arah kabin. Di sini kita kasih 2 lapis rubber batil. Terus di bagian plastik fendernya kita kasih juga. Terus finishingnya kita kasih foam lagi. Jadi bener-bener dia bisa menahan vibrasinya atau road noise itu dari kolong ban ini di CR-V Turbo ini bener-bener ketahan. Setelah itu di bagian dalam atau tepong dalam dekat injekan gas sama rem itu kita kasih peredam juga. CR-V Turbo itu untuk bagian sisi dalam kabin itu cukup kedap tapi road noise-nya masih kerasa. Lah tujuan kita ngasih peredam ini untuk mengurangi road noise-nya. Dan untuk sisi bersih-bersih di dalam rongga fender ini itu nggak sekedar kita asal dikosrek dibersihin. Harus bener-bener bersih dan harus bener-bener kering. Jadi si peredam bisa lengket dengan maksimal. Biar apa? Karena ini kan panas di rongga sini tuh panas. Baik itu panas dari mesin, panas dari ban, panas dari rem. Jadi ini mesti bener-bener mateng pengerjaan di sini, tidak sekedar asal tempel. Dan peredam rubber batilnya juga beda sama peredam rubber batil yang kita pakai di dalam kabin. Kenapa? Kita nyari yang ketebalannya bener-bener ekstra dan daya rekatnya juga bener-bener kuat. Ini kita lagi proses pemasangan peredam di bagian fendernya ya. Kalian bisa lihat, ini sisi pertama, sisi kedua. Nanti ini saya tutup lagi sampai di sini.
Jadi bener-bener nggak ada ruang yang masuk ke dalam sisi kabinnya. Habis itu kita dobelin lagi, baru kita kasih pewarna atau cat spray. Oke, kalian sekarang bisa lihat, ini sudah benar-benar 2 lapis. Ini udah empuk banget di sini, tapi ini sudah kita roll sampai benar-benar dia lengket banget. Dan bagian sini kalian lihat, yang tadinya bolong, ini sekarang kita bikin kayak ada tempat sendiri. Jadi benar-benar ini kayak terisolasi. Dia nggak bisa tembus ke dalam kabin suaranya. Ini sampai sini, dan ini saya pakai untuk nahan juga biar resonansi suaranya itu nggak lewat kap ngerembet ke dalam. Setelah selesai, ini tinggal saatnya kita kasih cat spray biar dia bisa sewarna, jadi dari luar nggak kelihatan. Setelah selesai kita kasih pewarna, ini sudah benar-benar rata, karena bagian sini nggak usah dikasih pewarna, nanti kan ditutup juga dengan si plastik fendernya. Ini kita keringkan dengan heat gun, jadi kalian bisa tahu prosesnya seperti apa. Dan ini tidak sekedar asal nempel ya, ini harus benar-benar kita hitung matang biar safety ke depan. Seperti ini jadinya setelah kering, dia sudah benar-benar matang, sudah siap dipasang plastik fendernya lagi. Terus untuk bagian plastiknya sendiri sudah kita kasih peredam juga full. Kalian bisa lihat kan, ini udah peredam full, ini sudah benar-benar rapat. Sini juga ada si busah penahannya juga, balik seperti aslinya lagi. Baru kita pasangkan nanti di sebelah sini, jadi benar-benar nggak kelihatan dari luar kalau ada peredamnya. Untuk sisi sebaliknya, ini adalah sisi balik dari fender yang kita kasih peredam. Ini langsung ketemunya tempat kaki atau pedal gas. Ini kita kasih peredam 2 lapis juga. Jadi tadi kan kalian lihat yang kita kasih 2 lapis di bagian sisi fendernya, sisi luarnya kan. Terus kita kasih lagi plastik decknya itu, plastik fendernya kita kasih peredam juga. Jadi itu logikanya sudah 3 lapis. Nah ini kita kasih lagi 2 lapis di bagian tepung dalam, atau istilahnya ini sisi tepung dalam. Tujuannya apa? Karena titik terbesar dari suara road noise itu adalah di bagian sini. Nah ini kita kasih peredam dari dalam, kita kasih peredam lagi dari sisi luarnya seperti tadi. Jadi ini bisa menyerap kurang lebih sekitaran 20%. Setelah tadi kita kasih peredam di bagian sisi tepung dalamnya, saat kita lagi masang finishing plastik deck ini, kita tambahin lagi peredam foam. Jadi bener-bener dia bisa ngeredam suara ban biar nggak tembus ke dalam kabin. Oke, jadinya seperti ini hasil terpasangnya setelah kita pasang bannya. Ini sudah bener-bener nggak kelihatan kalau ada peredamnya, karena tadi sudah kita kasih pewarna hitam, bener-bener dia senada sama warna fendernya. Tampak dari samping seperti ini. Ini sudah bener-bener full peredam. Jadi di bagian sini kita kasih peredam juga. Yang utama untuk ke bagian sisi sebelah fender luar itu kita kasih peredam full. Kita mainnya juga 2 lapis, kita tambah lagi dengan peredam foam di dalam sini. Ininya sendiri si plastik fendernya itu juga kita kasih peredam juga. Selain bisa ngeredam suara ban, dengan tadi kita kasih pewarna hitam atau kita kasih cat spray hitam. Jadi kalau dari luar saat parkir atau saat berjalan, orang-orang juga nggak bakalan ngelihat ada peredam di sisi bagian fender luarnya ini, biar kelihatannya seperti orisinil, seperti aslinya. Dan ini adalah sisi sebelah kiri depan dari fender CR-V Turbo. Setelah terpasang, kalian bisa lihat jadinya seperti ini. Bener-bener orisinil, seperti tidak ada peredamnya, padahal sudah kita kasih peredam di bagian deck. Berapa totalnya biaya untuk bikin peredam seperti ini? Jadi ini peredamnya beda sama peredam spakbor yang kayak biasanya ya. Ini benar-benar kita bikin rapat-rapat, kita kasih peredam foam, kita kasih juga peredam di sisi tepung bagian dalam, walaupun bukan full lantai, hanya tepung depannya aja. Ini kena di harga Rp1.500.000.
Pengerjaan hanya memakan waktu kurang lebih 5 jam mulai dari 0 sampai dengan siap serah terima kunci. Dan efektivitasnya kurang lebihnya ya, ini saya tidak muluk-muluk apa adanya, bisa menyerap suara 20 sampai dengan 30%-an lah untuk suara ban depannya. Gimana? Kalian tertarik dengan karya kita? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share video ini. Saya udah banyakan ngomong dari tadi. Yang terakhir, saya Lutfi. Salam gaspol, see you next video. Ciao!